Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Tama hadir lagi untuk membacakan kisah-kisah misteri, tentunya dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang tak pernah habis. Pada episode kali ini, saya akan membacakan cerita misteri kiriman dari Mas Kelvin di Sumatera Utara, tentang perjalanannya ketika membuat konten YouTube ke sebuah perkampungan yang ada di salah satu pedalaman Sumatera. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, agar terhindar dari gangguan ketika mendengarkan ataupun setelahnya. Berdoa selesai, langsung saja kita simak cerita dari Mas Kelvin. Perkenalkan, nama saya Kelvin. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbagi pengalaman saya sewaktu mendaki Gunung Gili Anaa di Nias. Teman-teman ada yang masih ingat? Kali ini saya mau berbagi sedikit cerita yang menurut saya sangat creepy selama saya hidup. Langsung saja ke ceritanya. Pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin, saya bersama dengan tim YouTube saya @manismulutofficial berencana untuk membuat konten YouTube di sebuah perkampungan yang ada di pedalaman Sumatera Utara. Tempat tersebut bernama Kampung Senja. Begitu sebaiknya kami menyebutnya, karena suatu alasan kami tidak dapat menyebutkan nama asli dari kampung tersebut. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 21 Oktober 2020, kami pun berangkat dari Tanjung Pura sekitar jam 8 pagi. Setelah semuanya selesai kami persiapkan, seperti tenda, makanan, dan lain-lain, kami pun berangkat bertuju dengan menggunakan 5 sepeda motor. Di antaranya ada saya, Nanda, Andi, Lela, atau kami menyebutnya Mami. Beliau adalah ibu saya sendiri. Lalu Pak Iwan, yaitu ayah saya. Lalu Ahmad, Karim, dan Uncu. Nama-nama yang saya sebutkan di atas adalah nama asli. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tak terasa kami pun tiba di Palomardan, salah satu desa yang harus kami lewati supaya bisa sampai ke Kampung Senja. Sedari masuk ke Palomardan, perasaan saya dan Nanda yang saat itu sedang berboncengan sangat tidak enak. Karena sepanjang perjalanan dari Palomardan, orang-orang di sana seakan hening sejenak melihat ke arah kami. Kami mencoba berpikir positif, bahwa mungkin warga di sini belum pernah melihat kamera dan peralatan lain yang kami bawa. Perjalanan pun kami lanjutkan tanpa memikirkan kejadian barusan. Dan mulailah perjalanan kami memasuki hutan sawit yang sangat lebat, sehingga menutup matahari yang sangat terik waktu itu. Tak terasa perjalanan kami sudah lebih dari 2 jam dan ternyata kami belum juga sampai di tempat tujuan. Akhirnya jam 12:15 kami pun sampai di tujuan dengan selamat. Dan alhamdulillah selama di perjalanan tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di Tugu Desa, kami pun tiba-tiba disapa oleh salah seorang warga yang memperkenalkan diri bernama Bu Ati. Lalu terjadilah perbincangan Bu Ati dengan ayah saya, Pak Iwan. "Mau kemana, Pak?" kata beliau berbicara kepada ayah.
Mau ambil video buat YouTube di kampung sini, Bu. Oh, rencana mau nginep di mana, Pak? Belum tahu, Bu. Kami juga mau izin dulu sama pengurus kampung sini. Nanti kalau diizinkan, rencananya kami mau bangun tenda, Bu, untuk nginep. Oh, begitu ya, Pak. Ya sudah, selamat datang ya, kata Bu Ati dengan senyum yang bengis. Saya pamit dulu, lanjut Bu Ati dan langsung membalikkan badan lalu pergi. Feelingku dan Nanda tiba-tiba gak enak. Om, apa gak sebaiknya kita cari tempat lain aja? Perasaanku dan Kelvin campur aduk nih, kata Nanda ke ayahku. Udah ah, jangan mikir yang aneh-aneh. Semangat dong demi konten, jawab ayah menyemangati. Sudah yuk, kita ke tempat pengurus kampung dulu. Kami pun langsung mencari tahu tempat pengurus kampung. Saat itu kami sempat nyasar. Dan setelah bertanya-tanya ke warga sekitar, akhirnya kami bisa bertemu dengan pengurus kampung. Assalamualaikum, Pak. Ayah mengucap salam kepada seorang lelaki tua yang kami pikir sebagai pengurus kampung. Waalaikumsalam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kata bapak tua itu menjawab salam dari ayah. Sebuah perkenalan singkat yang akhirnya membuat kami tahu beliau bernama Pak Hardi. Jadi gini, Pak, kami dari kota Tanjung Pura berencana mau membuat konten di kampung ini, Pak. Jadi kami mau izin dulu sama Bapak sebagai pengurus kampung. Oh. Dan beliau tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rencananya Bapak dan rombongan mau nginep di mana? Kata Pak Hardi yang seketika itu suaranya berubah menjadi berat. Tadi kami gak sengaja melewati lapangan, Pak. Kalau Bapak berkenan, kami akan buat tenda di sana. Ya sudah, Pak. Asal selama di sini, saya mohon perilakunya dijaga. Karena di sini masih sangat terjaga adat dan budaya yang mungkin sudah tidak ada lagi di kota. Bapak paham kan? Kata Pak Hardi dengan tegas. Iya, Pak, saya paham. Ya sudah, semoga nyaman ya, Pak. Dan semoga suka sama kampung ini. Sambil tersenyum bengis mirip senyuman dari Bu Ati tadi. Iya, Pak, terima kasih. Kalau begitu kami mau langsung ke sana ya, Pak, kata ayah sambil menyalami Pak Hardi. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu kami pun meninggalkan rumah dari pengurus kampung tersebut dan langsung menuju ke lapangan yang kami maksud. Setelah sampai lapangan, kami langsung mendirikan tenda. Sambil mendirikan tenda, saya sempat bergibah dengan Nanda. Nan, selama masuk kampung ini, menurut kau ada yang aneh apa enggak? Wah, udah dari pertama jalan, sumpah perasaanku udah gak enak kali. Ya udahlah, mau gimana lagi, perjuangan biar konten kita menarik, kataku sambil ketawa kecil yang sedikit kupaksakan. Iyalah, Vin, setelah ini berakhir aku gak akan mau kesini lagi. Total ada 4 tenda yang kami dirikan. Ingat ya, ada 4 tenda. Setelah tenda berdiri, kami beristirahat sejenak dan berfoto-foto ria. Tak terasa, waktu maghrib pun tiba. Dan kami semua gak ada yang sholat. Semua berada di dalam tenda sambil bercerita mengenai rencana besok, skrip, lokasi, dan sebagainya. Sampai tak terasa sudah jam 9 malam. Dan sebagian dari kami ada yang tertidur karena kecapean di jalan, sedangkan sebagian lagi berjaga di dalam tenda. Saya adalah salah satunya, bersama Nanda dan juga Andi. Kami pun membuat 1 gelas kopi untuk diminum bertiga. Joy nih ceritanya. Setelah kopi habis,
terdengar suara langkah kaki yang bergesekan dengan rumput lapangan. Kami bertiga yang mendengar itu diam mematung. "Vin, itu siapa? Masa iya ada orang malam-malam gini sih?" kata Andi dengan nada setengah takut. "Lah, mana saya tahu, saya kan ikan," jawab saya sedikit bercanda biar suasana tidak terlalu tegang. Kulihat Nanda diam terpaku tanpa bicara. Gak biasanya dia seperti itu di saat kondisi seperti ini. Karena setahu saya, dia itu orangnya penakut. "Nanda, woi, Nan." Andi dan saya memanggil Nanda yang seperti jiwanya dibawa ke alam lain. Di samping itu, suara langkah kaki mulai mendekat. Semakin dekat dan semakin dekat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" "Tolong dibuka." "Vin, cepat buka," kata Andi sambil gemeteran. "Cepet, Vin," sambil memegang panci kecil di tangan kirinya. "Astagfirullah. Iya ya, aku buka ya." Dan tiba-tiba, "Ini, saya bawakan kue dari rumah. Saya takut kalian gak bawa bekal." Ternyata itu adalah Pak Hardi, sang pengurus kampung. "Ya Allah, Pak, saya pikir setan, Pak," kata Andi lega bercampur marah. "Hahaha, tenang aja dek, paling besok pas pulang," kata Pak Hardi penuh teka-teki, diiringi senyum yang penuh arti. "Maksudnya, Pak?" Pak Hardi langsung pamit tanpa menggubris perkataan Andi. "Ya sudah, kuenya dimakan ya, jangan lupa, ntar basi kalau gak dimakan." "Makasih ya Pak," saya dan Andi kompak menjawab. Dan Pak Hardi hanya tersenyum tanpa sepatah kata pun, lalu langsung pergi dan menghilang di kegelapan. Tiba-tiba Nanda teriak, "Oi, aku masuk duluan ya." "Iya Nan, tidur aja duluan, ntar kita susul." Kami berdua lanjut ngobrol sambil memakan kue pemberian Pak Hardi tadi. Tak terasa sudah jam 2 malam. Waktunya gantian jaga. Kami pun membangunkan Karim, Ayah, Uncu, dan Ahmad. Kami sengaja tidak membangunkan Mami. Ya kali perempuan juga jaga malam. Setelah membangunkan mereka, kami pun berganti tidur. Keesokan harinya, saya pun terbangun. Dan terlihat Nanda sudah di luar tenda sambil sedikit olahraga kecil. "Lah Nan, udah bangun aja ya?" "Haha, jelas dong." Setelah semua bangun, kami pun bergegas mempersiapkan peralatan untuk membuat konten. Tapi terlihat Ayah, Uncu, dan Karim wajahnya memelas seperti ketakutan. "Uncu, ya, Karim, Ahmad, kalian semalam aman-aman aja kan?" Yang tanpa jawaban dari mereka, lalu Uncu memberi isyarat untuk diam. Singkat cerita, syuting pun berlangsung lancar dan bagus. Warga di sana juga ada yang kami ajak untuk ikut serta dalam video. Kami sempat berkunjung juga ke rumah beberapa warga yang ada di sana. Dan kami disambut dengan baik dan diberikan suguhan. Kami juga sempat menghadiri sebuah acara adat di sana, di mana kami dijamu dan diajak makan bersama oleh para warga setempat. Saya melihat Nanda kembali ke tenda, karena mungkin ada suatu urusan. Tak terasa sudah jam 5 sore, barulah syuting selesai. Kami pun kembali ke tenda dan beristirahat sejenak sambil berbincang mengenai warga yang lumayan welcome kepada kami. Terlihat senja memerah dan maghrib pun tiba. Lalu kami masuk ke dalam tenda. Dan tiba-tiba, Nak, terdengar
suara perempuan yang bernada berat. "Ada apa, Bu?" jawab ayah setelah tahu itu adalah Bu Ati. "Kalian sudah makan? Ayo ke rumah ibu. Ibu masak makanan enak hari ini." "Wah, pas banget, Bu. Kami semua lagi lapar dan bahan makanan kami sudah menipis, Bu." Bu Ati tersenyum sambil mengajak kami ke rumahnya. Kami pun membereskan tenda karena sudah berencana untuk pulang malam itu juga. Setelah sampai di rumah Bu Ati, kami disuguhkan makanan yang enak, walaupun sederhana. Kami makan dengan lahap tanpa curiga. Dan setelah kami selesai makan, Bu Ati mengeluarkan makanan aneh yang gak pernah kami lihat sebelumnya. "Udah, dimakan aja. Jangan diliatin. Halal kok." Tanpa pikir panjang, kami memakan makanan itu. Setelah makan dan ngobrol panjang, kami lalu pamit untuk pulang. "Terima kasih, Bu, atas suguhannya. Kami sangat tersanjung," kata ayah kepada Bu Ati. "Ah, biasa aja, Pak. Ini belum seberapa, Pak. Bapak mau pulang malam ini juga?" "Iya, Bu. Saya harus pulang malam ini. Soalnya besok harus kerja, Bu." "Oh, ya udah, Pak. Di jalan hati-hati ya. Jangan noleh kiri kanan dan jangan mikir aneh-aneh." "Iya, Bu. Makasih wejangannya." Kami pun menghidupkan mesin motor dan bersiap untuk pulang. Tapi anehnya, motor Nanda mendadak gak bisa hidup, padahal sudah diengkol beberapa kali. Dan secara gak sengaja, saya melihat ke arah Bu Ati. Tahu gak apa yang saya lihat? Bu Ati sedang tersenyum sambil melihat motor Nanda yang tidak bisa hidup. Yang membuat saya ngeri adalah tatapannya yang kosong tapi seperti penuh arti. Setelah Nanda membaca bismillah, akhirnya motornya hidup juga. Dan kami pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah melewati Tugu Desa, benar saja, di tengah malam kami harus melewati hutan sawit yang sangat amat gelap dan kami hanya mengandalkan cahaya motor. Setelah berjalan agak jauh dan sampai di pertengahan kebun sawit, kami melihat kunang-kunang di sebuah pohon dan itu sedikit membuat hati tenang. Posisi sewaktu pulang, Nanda dan saya paling depan memimpin jalan. Setelah berjalan cukup jauh, Nanda tiba-tiba teriak, "Astagfirullah." Kenapa, Nan?" Gak apa-apa, Vin, gak apa-apa." Walau sedikit heran, tapi saya pun coba gak terlalu memikirkan itu. Setelah berjalan agak jauh, kami lupa jalan. Betul sekali, kami tersesat di dalam hutan sawit. Karena kami berdua yang memimpin jalan pulang, kami pun keliengan. Kami belok sana sini tak menentu, sedangkan yang lain hanya mengikuti di belakang. Sampai akhirnya kami yakin kalau kami telah tersesat. "Nanda, gimana nih? Selanjutnya jalan mana?" teriak ayah kepada Nanda. "Aduh, Pak, saya lupa, saya nggak fokus." "Ya Allah, cobaan apa lagi ini?" Kami lalu berhenti dan berkumpul sejenak dengan kondisi motor yang masih menyala, supaya ada penerangan. Setelah semua berkumpul, tiba-tiba Mami berbicara. "Dengar semua, sekarang kita harus pulang. Ini sudah hampir jam 1 malam. Dengar ya, posisi dirubah. Nanda dan Kelvin di tengah. Ini perintah. Ada yang tidak beres." "Iya, Mi," jawab kami bareng. Kami pun kembali berjalan dan berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, saya dan Nanda jatuh ke kubangan yang entah dari mana asalnya. Padahal tidak ada hujan sama sekali. Alhasil, baju kami kotor penuh lumpur. "Stop! Nanda, kau kenapa? Semakin kau lihat, semakin dia mengikutimu, Nanda. Istighfar kau," kata Mami tegas kepada Nanda.
Iya, Mi. Kami semua yang mendengar itu sontak kaget karena tidak tahu apa yang dibicarakan Mami ke Nanda. Tapi ayah menyuruh kami semua untuk diam. Hus, diam, biar Mami dan Nanda yang bicara. Sudah, ayo lanjutkan perjalanan, kata Mami lagi. Setelah setengah jam berjalan, tahu nggak apa yang terjadi? Kami kembali ke tempat yang sama di mana kami jatuh di kubangan. Ya Allah, cobaan apa lagi ini Tuhan? Lalu tiba-tiba Nanda muntah dan badannya penuh dengan bintik yang membengkak. Kami semua panik dan keadaan semakin tak terkendali. Semuanya menangis kecuali ayah. Kami semua sudah tidak tahu lagi cara supaya bisa keluar dari sana. Akhirnya kami coba lagi, dan tetap saja sama. Kami kembali ke tempat itu lagi. Tiba-tiba, ketika motor kami berhenti, terdengar Nanda berbicara dengan suara berat. Sudah. Yaps, Nanda kemasukan setan. Semua semakin panik. Kalian semua jangan takut. Aku penghuni hutan sini. Kalian itu sedang disesatkan. Kalian pergi ke kampung yang salah. Kalian bodoh. Itu kampung gaib. Dari awal kalian masuk ke hutan, aku sudah memantau kalian. Dari awal sampai kalian disambut oleh hantu wanita yang sangat buruk rupa. Kami semua sontak terkejut. Berarti Bu Ati? Ayah pun menyahut. Lalu, kenapa saat kami buat konten, semua warga terlihat ramah? Kalian sebenarnya hanya tertipu di waktu senja. Selebihnya, kalian berada di kampung yang nyata. Setan laki-laki dan perempuan buruk rupa itu datang di saat senja dan malam hari, bukan? Semua saling tatap. Semua yang dibilang oleh makhluk yang merasuki Nanda benar adanya. Anak ini, kamu dan kamu, sambil menunjuk Andi, aku dan Nanda. Kalian pikir yang ngasih kue itu manusia? Tiba-tiba, ayah, Karim dan Uncu terdengar ribut sendiri. Ya Allah, apakah kue yang dimaksud adalah kepala luwak yang kita temukan di tenda tadi? Iya, itu maksudku. Ternyata ayah, Karim dan Uncu mengalami hal aneh juga ketika tadi malam berjaga. Dan tiba-tiba Nanda tersadar. Kalian kok kerumunin aku? Baru juga Nanda tersadar sebentar, dia kerasukan lagi. Siapa kalian? Kalian buat kekacauan di sini. Pulanglah. Apakah kalian tidak sadar bahwa semalam tenda yang kalian tempati hanya halusinasi kalian saja? Belum selesai makhluk itu bicara, tiba-tiba Mami terdengar seperti membaca sesuatu. Gak lama Nanda pun tersadar. Mi, pulang yuk. Nanda kok kotor gini? Kata Nanda yang terlihat linglung. Ya udah, semua siap-siap pulang. Makhluk yang pertama masuk ke Nanda sudah membuka jalan, biar Mami sama ayah di depan. Motor lalu kami hidupkan lagi. Kami berjalan beriringan dengan lampu motor menerobos gelapnya hutan sawit. Setelah berjalan cukup jauh, kami pun akhirnya menemukan jalan utama. Dan betapa leganya kami. Dan tahu apa yang kami cengangkan? Jam masih menunjukkan pukul 9 malam. Padahal jelas-jelas tadi Mami bilang suruh cepat karena udah hampir jam 1 malam. Sudah, jangan dipertanyakan lagi. Kita tadi berada di dimensi lain, jadi sudah menjadi hal yang lumrah jika perselisihan waktu terjadi.
Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke rumah dengan selamat. Dan tepat tanggal 23 Oktober 2020, semuanya berkumpul di rumah untuk menceritakan hal yang dirasakan masing-masing kemarin. Menurut Mami, sebenarnya Mami sudah tahu kalau kami didatangi sama Pak Hardi. Cuman karena ngantuk, jadi dibiarkan. Dan saat pulang, Mami sudah tebak kalau kita bakalan disesatkan. Kalau Uncu, Karim, Ahmad, dan Ayah gimana? Apa yang terjadi malam itu? Uncu bilang, biar ayahmu yang menceritakan. Iya, kami trauma, kata Karim. Ahmad lalu menimpali. Iya, kami gak akan mau ke sana lagi. Oke, jadi gini. Sewaktu kita ganti jaga, kami melihat ada kepala luwak yang sudah dimakan sebagian dan hanya tersisa bagian kepala samping saja. Sontak, aku, Nanda, dan Andi muntah sejadi-jadinya. Karena ternyata kue yang Pak Hardi kasih ke kami saat itu sebenarnya adalah kepala luwak. Sudah, anggap aja vitamin, kata ayah memecah ketegangan. Lalu kepala luwak itu kami buang. Dan setelah kami cek paginya, kepala itu sudah gak ada. Itu yang buat kami heran pagi itu. Kalau Nanda gimana? Jadi waktu acara makan bersama kan saya sempat kembali ke tenda tuh Om. Di situ saya merasa ganjil. Saya seperti merasa ada di alam lain. Dan saya seperti merasakan ada makhluk-makhluk lain di sekitar. Kita kan sempat foto-foto setelah selesai bangun tenda tuh. Setahu saya kita mendirikan 4 tenda kan? Tapi kenapa pas dilihat melalui kamera dan di foto gak ada tenda sama sekali di sana? Lalu ketika kita jaga malam, saya merasa dibawa ke suatu tempat yang sangat indah. Dan ada banyak kunang-kunang. Saya diajak oleh ibu-ibu yang cantik banget. Badannya bohai. Ya saya mau dong. Tiba-tiba dari kejauhan Andi sama Kelvin manggil. Terus setelah itu saya sadar dan pamit buat tidur. Soalnya capek banget setelah diajak jalan-jalan sama ibu-ibu cantik itu, kata Nanda bercerita. Yaudah, ini semua jadi pelajaran. Mungkin kita ada sedikit kesalahan, makanya bisa seperti ini. Intinya yang positif dipetik ya, dan yang negatif dibuang jauh-jauh. Begitulah pesan Mami kepada kami semua. Dan selesai perjalanan kami menginap di Kampung Senja, sebuah kampung gaib di kala senja dan malam tiba. Dan ini adalah pengalaman saya secara langsung dan jujur, saya trauma setelah kejadian itu. Alhamdulillah kami masih diberikan keselamatan dan dapat bercerita kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Mas Kelvin yang membagikan pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah perkampungan gaib. Siapa tahu nih, warga di sana kangen dan pengen Mas Kelvin juga teman-teman berkunjung ke sana. Lalu pertanyaannya, kalau kue yang diberikan Pak Hardi ternyata adalah kepala luwak, lalu apa sebenarnya yang kalian makan ketika dijamu oleh Bu Ati di rumahnya? Oke sudahlah, yang udah masuk perut ya sudah. Bagi yang ingin melihat hasil rekaman ketika berada di kampung tersebut, silahkan mampir ke channel Mas Kelvin @manismulutofficial. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu meramaikan kolom komentar. Tapi jangan lupa like juga ya tentunya. Salam untuk Mas Ruby Heru, Mas Phil Werdo, Mbak Arlistia, Mbak Afifah Dian, Mbak Lasta Masta, Mbak Mei, dan Mas Agus.
Salam juga untuk yang mendengarkan cerita sambil beraktivitas, mengerjakan tugas, dan bekerja. Terima kasih buat semua atas dukungannya terhadap channel ini. Jangan sampai lupa untuk subscribe dan share ya. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.